Pernahkah kamu merasa sibuk dan tetap merasa stagnan tanpa ada perubahan yang berarti? Jika jawabanmu ya, video ini ada untukmu. Kita semua memiliki waktu 24 jam sama ya, nggak ada yang berbeda gitu ya, nggak ada yang 25 jam, nggak ada gitu. Dan waktu ini hubungannya itu dengan energi ya. Oke, lo kecewa aku mulai keluar. Oke, jadi waktu ini berkaitan dengan energi ya. Dan energi itu sebenarnya nggak cuman waktu, tapi juga kemampuan kita untuk fokus, terus kesehatan kita, termasuk waktu kita untuk beristirahat ya, untuk kesehatan mental kita gitu ya. Jadi itu poin utama dari buku ini, dari gagasan esensialisme gitu. Apa itu esensialis ya? Esensialis itu istilah yang bisa kita gunakan untuk orang yang menerapkan prinsip-prinsip esensialisme gitu ya. Ini untuk kemudahan aja menyebutnya gitu. Jadi memilih ini sesuatu yang gak bisa dilepaskan untuk menjadi seorang esensialis. Kenapa bab ini harus ada gitu? Bukankah kita dengan sendirinya memilih setiap hari gitu ya? Kadang ada orang yang merasa gak enakan, merasa harus melakukan segala hal karena segala hal itu penting, padahal enggak. Karena energi kita terbatas, kita harus membuat pilihan gitu loh. Kita nggak bisa mengalokasikan energi kita ke segala arah. Ada ilustrasinya juga ya. Ini sama-sama manusia lah ya. Ini ilustrasi aja. Ini non esensialis dan ini esensialis. Dan seorang non esensialis itu dia mengarahkan energinya ke segala arah. Karena semua orang punya energi yang sama. Ketika seorang esensialis itu hanya memfokuskan energinya ke satu arah, dia mampu berjalan lebih jauh untuk mencapai tujuannya gitu. Sedangkan orang non esensialis ini mengarahkan energinya tuh ke segala arah ya, sehingga dia nggak sungguh-sungguh sampai kemana-mana gitu ya. 3 tahapan untuk menjadi seorang esensialis. Yang pertama itu eksplorasi, artinya kita riset dulu ya. Gampangannya tuh kita mencari seluas-luasnya, mencari sebanyak hal mungkin. Apa sih yang sebenarnya membuat kita tertarik gitu. Mungkin kalau misalnya kalian yang mendengar ini masih sekolah nggak masalah ya, masih sekolah yang masih belum punya tanggungan gitu ya. Jadi kalian punya waktu yang sangat banyak gitu ya, untuk mengeksplorasi berbagai hal yang ada di dunia ini yang mungkin bisa menarik minat kalian di bidang mana gitu ya. Misalnya kalian suka bermain, suka pelajaran tuh pelajaran apa gitu loh, kalian ingin menjadi apa gitu. Tapi kalau memang kalian udah punya tujuan dari awal, itu ya udah bagus gitu, artinya kalian udah setahap lebih dulu gitu. Artinya mungkin bagian eksplorasi ini mungkin skip lah ya gitu. Tapi bagi kalian yang mungkin sedang mempertimbangkan career shift ya, perubahan karir, jadi di bagian eksplorasi ini ada 5 ya langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus membebaskan diri dulu. Artinya kalau kita mungkin masih bekerja, kita bisa menyediakan waktu dalam sehari ya untuk refleksi, untuk merenung apa yang sebenarnya ingin kita lakukan gitu ya. Dan selanjutnya mencermati, melihat apa yang sungguh penting ya. Jadi setelah kita memiliki waktu, di ruang waktu itu kita mencermati apa saja gitu yang sungguh-sungguh penting gitu. Kemudian bermain. Apa ini kok tiba-tiba bermain ya? Jadi ini kayak sikap mental ya sebenarnya. Kita coba ingat masa-masa kecil ketika kita belum punya gagasan-gagasan tentang apa yang seharusnya dilakukan seorang manusia dewasa gitu ya. Jadi di tahap ini kita benar-benar have to menyelami apa yang sesungguhnya kita sukai gitu. Passion terdalam kita itu apa yang ingin banget kita lakukan gitu. Dan bagaimana dengan passion itu kita bisa memberikan nilai kepada orang lain. Kemudian tidur ya, di bagian eksplorasi ini tidur menjadi penting gitu. Kenapa? Ya itu nanti ada bagian khusus di belakangnya nanti ya. Nah kemudian terus ada bagian eliminasi ya. Jadi setelah kita mengeksplorasi, katakanlah kita menghadapi 2 pilihan yang menarik bagi kita gitu, bagiku misalnya. Contohnya misalnya aku pengen jadi YouTuber, tapi aku juga pengen jadi content creator di TikTok, bisa nggak ya? Nah itu contoh sederhana ya. Aku pengen jadi content creator dan aku mengeksplorasi berbagai pilihan untuk menjadi content creator tuh ternyata nggak cuma di YouTube, tapi bisa juga di TikTok, di Instagram, dan lain-lain lah ya gitu.
Dan aku menetapkan dengan berbagai pertimbangan, akhirnya aku milih di YouTube aja gitu. Itu level pertama. Level kedua, di YouTube ini pun semua topik itu bisa dibahas gitu loh. Setelah beberapa bulan eksplorasi lah ya, akhirnya aku memutuskan oke, untuk saat ini aku bisa bikin review buku. Nah kemudian ketiga, eksekusi. Dan ini yang aku lakukan di video sekarang ini. Ini salah satu contohnya gitu ya. Ini ada 5 poin ya. Pertama, penyangga. Kedua, mengurangi. Ketiga, kemajuan. Keempat, aliran atau flow. Kelima, fokus. Dan keenam, jadilah. Dari kelima subbab itu aku mau bahas yang aliran, flow, hebatnya sebuah rutin. Jadi kenapa rutinitas ini penting ya? Sebenarnya terkait rutin ini itu ada penelitian dari neuroscience yang mengatakan kalau otak kita tuh bisa terbiasa dengan rutinitas baru itu setelah minimal 21 hari ya. Jadi untuk menjaga rutinitas itu sebelum 21 hari itu emang berat banget gitu. Jadi ketika kita belum terbiasa, membiasakan disiplin untuk mengeliminasi, untuk menyingkirkan hal-hal yang gak penting, itu emang berat selama 21 hari minimal. Ada satu bagian yang aku suka banget ya, tidur, melindungi aset. Kenapa ini penting banget bagiku? Karena aku sering banget begadang dan kekurangan tidur karena saking overthinkingnya ya, antara overthinking dan pengen bisa produktif. Tapi ternyata kekurangan tidur itu ternyata justru kontraproduktif gitu ya. Aku buka aja langsung halaman 119. Jadi tidur ini bagian dari aset, bagian dari cara kita mengelola energi kita yang terbatas gitu ya. Jadi ketika kita membicarakan upaya untuk sampai ke sasaran, kita nggak bisa lepas dari tubuh fisik kita, dari mental kita, dari kejernihan pikiran, dan semua hal itu nggak bisa dilepaskan dari bagaimana kita merawat tubuh ini. Salah satunya dengan tidur. Kalau kita berinvestasi terlalu sedikit untuk diri sendiri, dan yang saya maksudkan adalah pikiran, tubuh, dan jiwa kita merusak alat yang justru kita perlukan untuk membuat kontribusi kita yang paling tinggi gitu. Tantangan nyata bagi orang untuk tumbuh besar dalam situasi sulit adalah anjuran untuk tidak bekerja keras. Ya, artinya apa? Artinya kadang ada orang yang dia sangat-sangat bekerja keras gitu sampai mengorbankan jam tidurnya gitu. Dan ini sebenarnya akan menimbulkan lingkaran setan ya istilahnya. Orang kalau misalnya terlalu kerja keras terus minimal ya, kalau belum tumbang minimal dia jadi nggak bisa berpikir jernih. Karena dia nggak berpikir jernih, dia nggak bisa merefleksikan, nggak bisa mengevaluasi pekerjaannya ini, apakah bagaimana bekerja dengan kualitas yang lebih baik, atau merefleksikan kemungkinan ada nggak sih jenis pekerjaan lain atau solusi-solusi lain untuk mendapatkan uang. Dan itu kita nggak bisa lepas dari namanya pikiran yang jernih gitu ya. Craig McEwan ini menceritakan pengalamannya sendiri ya. Ketika usia saya 21, saya pun menganggap tidur sebagai sesuatu yang dapat dihindari. Bagi saya itu semacam keburukan yang menggoda. Pemborosan waktu yang seharusnya dapat digunakan secara produktif, khayalan menjadi manusia super yang tidur hanya beberapa jam pada malam hari, sesuatu yang sangat menggiurkan. Saya bahkan bereksperimen dengan beberapa cara yang agak drastis dan tidak konvensional agar dapat mengurangi tidur. Meskipun secara teknis saya tidak tidur, otak saya hampir tidak berfungsi. Menjadi sulit bagi kita untuk berpikir, membuat rencana, menyusun prioritas, atau melihat gambaran lebih besar. Sulit bagi kita untuk membuat keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan, dan hampir mustahil melihat mana yang penting di antara yang remeh. Secara gagasan buku ini bagus banget. Pertama bagus, kedua dia juga ada studi kasusnya, ada contoh-contoh nyata, contoh-contoh real cerita-cerita orang-orang non esensialis dan esensialis gitu sebagai perbandingan, dan juga ada pertanyaan-pertanyaan reflektif yang bisa kita gunakan untuk journaling setiap hari gitu ya. Jadi bagi kalian yang ingin mendalami gagasan ini lebih dalam ya, kalian bisa cari bukunya itu di perpus terdekat rumahmu atau beli di link di bawah ini gitu ya, yang aku sertakan di deskripsi. Subscribe channel ini agar kalian bisa mengikuti konten-konten seputar buku dan gagasan-gagasan yang dapat membuka pikiran kita terhadap wawasan dunia. See you.